Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Siti Nurmala. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dari jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Magister Akuntansi. Nah, tujuannya yaitu untuk membuat podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis yaitu dosen pengampu Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SCMAC. Nah, di sini sudah bersama saya narasumber yaitu Mbak Erlinda. Selamat malam, Mbak. Eh, Iya, selamat malam. Yang akan membahas tentang etika audit dan topik pembahasan lainnya. Nah, di sini etika audit yaitu sedikit saya jelaskan etika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti eh, mem- nilai moral. Nah, nilai moral dalam diri kita sendiri. Nah, kenapa sih audit itu perlunya dibarengin dengan etika? Nah, etika audit yaitu karena suatu proses yang sistematis tujuannya untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif dan independensi. Jadi untuk tujuannya itu untuk menetapkan derajat kesesuaian antara bukti-bukti serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, untuk auditor itu sendiri memiliki pentingnya etika gitu dalam prakteknya. Yang pertama yaitu untuk menjaga integritasnya dan kepercayaan publik. Nah, ketika auditor sudah mempunyai integritas, maka kepercayaan itu sudah ada pada auditor itu sendiri. Nah, adanya untuk menjamin objektivitas dan independensi. Uh, karena auditor itu harus bersifat objektif dan independensi. Nah, adanya untuk menghindari konflik kepentingan ketika audit itu sendiri. Karena apa? Untuk melindungi profesionalismenya dan reputasi profesi audit itu untuk meningkatkan agar laporan keuangannya itu berkualitas dengan cara apa? Dengan cara mematuhi standar-standar dan regulasi auditor itu sendiri. Nah, di sini sudah ada narasumber kita yaitu Mbak Erlinda. Mbak Erlinda, boleh dong untuk memperkenalkan dirinya atau Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Erlinda. Di sini saya sebagai narasumber. Untuk background pengalaman saya sendiri, saya sudah pernah sebelumnya menjadi auditor eksternal selama 2 tahun, mulai dari tahun 2020. di Itu di firma swasta salah, ya, Mbak? ya, di salah satu firma akuntansi lah. Oke. Nah, saat ini tuh saya sebagai internal audit di company di industri media. Oh, Saya sudah menjadi internal audit itu sekitar 2 tahunan lebih lah, kira. berarti itu dimulai udah jalan 4 tahun ya, Mbak? Iya, kalau Mbak, total kerjanya 4 tahun udah sekarang. auditor milenial dan Mbak ya. Iya, Oke, Mbak, boleh dong kita untuk malam ini sharing-sharing tentang audit itu sendiri kan Mbaknya udah berkecimpung beberapa tahun nih di dunia perauditoran. Nah, menurut Mbak ini boleh dong jelaskan ke kita tentang audit itu sendiri dan etika dan sebagai untuk integritas terhadap laporan keuangannya ataupun profesionalisme auditornya ini sendiri. iya, oke. Jadi kalau bicara tentang etika audit itu luas banget ya, apalagi khususnya itu auditor. Nah, jadi etika ini kan nilai dasar ya yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Ini pembahasannya sangat bagus ya kalau saya bilang. eh Etika audit itu seperti aturan main yang harus diikuti oleh semua auditor. Nah, agar supaya apa? Kerjanya jujur, adil, dan dapat dipercaya. Nah, dalam melaksanakan atau melakukan etika audit ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Tadi Mbak Mala juga udah sebutin ya, kayak Iya, independensi lah, contohnya independensi. integritas. Nah, di sini saya mungkin akan mengulang kembali ya dengan
lebih mendetail lagi. Salah satunya itu yang pertama adalah independensi. Independensi itu bisa dibilang juga sebagai tidak terpengaruh ya. Di sini itu auditor itu dituntut harus bebas dan tidak terpengaruh oleh orang atau pihak lain saat melakukan proses audit itu sendiri. Misalnya, auditor itu nggak boleh punya hubungan dekat dengan perusahaan yang dia audit. Supaya apa? Supaya tidak ada kepentingan pribadi yang mengganggu penilaiannya atau opininya pada akhirnya gitu. Nah, contohnya tuh, misalnya kalau ada auditor tuh berteman dekat dengan manajer yang perusahaan dia audit. Nah, dia bisa aja kan ngerasa nggak enak atau ngerasa terpengaruh untuk memberikan opini yang tadinya harusnya WT, wajar dengan pengecualian, tapi dia kasih WTP. Karena apa? Oke. Karena ada keterkaitan teman dekat itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu integritas. Tadi Mbak Malu juga udah nyebutin ya. Ya, integritas. Integritas itu kita ngomongnya gimana ya? Jujur, nah gitu. Di sini itu auditor itu dituntut harus jujur dan berterus terang dalam semua temuan yang dia dapatkan dalam proses audit itu sendiri. Nah, artinya meskipun menemukan kesalahan atau hal-hal yang nggak benar gitu, auditor itu harus melaporkannya dengan jujur, nggak boleh tutup-tutupi. Jadi kalau misalnya nih, kita ketemu nih, ada kecurangan di salah satu akunnya, ya kita harus jujur, di situ ada kecurangan, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Jadi kalau auditor itu menemukan bahwa laporan keuangan perusahaan itu ada kesalahan atau manipulasi data, dia itu harus melaporkannya walaupun perusahaannya itu mungkin nggak senang atas temuan-temuan tersebut. Nah, Oke. kayak gitu. Nah, kalau untuk opini audit itu sendiri nih, Mbak, ada nggak dari klien itu tersebut sebelumnya itu meminta ke Mbaknya, misal sebagai auditornya nih, boleh dong untuk laporan hasil kita itu dengan opininya yang wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Padahal di balik itu laporan mereka itu ya terdapat kejanggalan di situ. Nah, oke baik. Nah, disitulah dituntut auditor itu untuk bersifat objektif. Objektif itu adalah tidak memihak. Jadi auditor itu harus membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau pihak lain. Seperti Mbak Mala yang omongin tadi kan, Ya. dia harusnya WDP tapi dia minta WTP. Jadi auditor itu nggak boleh berpihak pada siapapun, baik perusahaan yang diaudit atau orang lain Oke. gitu. Nah, untuk peran auditor itu sendiri, Mbak, terhadap integritas atau nilai kualitas laporan keuangan itu sendiri gimana itu, Mbak? Kalau peran auditor itu sendiri, ya gimana ya cara menjelaskannya? Jadi dia itu emang harus memiliki integritas itulah yang pada akhirnya eh, opini-opini yang dia keluarkan itu sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Nah, tapi dalam melakukan audit itu, auditor itu harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang dia temui selama audit. Jadi nggak Oh, boleh ada informasi yang dibocorkan sembarangan ke pihak luar, kecuali ada kewajiban atau kewajiban hukum untuk mengungkapkan. Misalnya nih, eh, perusahaan yang kita audit itu terlibat kasus. Nah, ketika kita diminta oleh eh, pihak hukum untuk menjelaskan, nah itu boleh tuh kita kasih tahu oke. gitu. Bahkan itu pun di hanya boleh untuk di-share kepada untuk pihak pemangku kepentingan ya. Iya benar. Jadi jika auditor itu mengetahui informasi yang sensitif seperti misalnya apa ya, rencana dari apa ya, akuisisi perusahaan nih misalnya, dia itu nggak boleh memberitahu informasi tersebut kepada orang lain yang nggak berkepentingan soal itu, karena itu bisa aja merugikan perusahaan. Karena auditor itu kan nggak boleh ya merugikan pihak lain gitu, dia hanya berfungsi sebagai orang yang memberikan opini terhadap laporan yang sudah diberikan dan disedia, maksudnya
yang dibikinlah oleh suatu perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, Tuh. untuk laporan keuangan sendiri itu kan Mbak Dia nanti ada eh, kita ini ya, kita publish gitu ya. Nah, ada yang untuk namanya di dalam perusahaan itu namanya stakeholder dan shareholder ya. Hmm. Nah, antara dua pemangku ini, adakah perbedaan dari auditor ini ke spesialisan? Misal nih, untuk stakeholder itu laporan keuangannya harus seperti ini, untuk shareholder itu harus seperti ini. Nah, Mbaknya selaku auditor itu ada nggak untuk mengkhususkan itu? Jadi sebenarnya kayak gini, laporan keuangan itu diaudit tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat untuk orang-orang yang berkepentingan terhadap laporan itu. Nah, salah satunya itu adalah stakeholder. Jadi sebenarnya laporan yang diberikan itu ya sama, Oke, berarti nggak ada sama-sama ya. laporan yang sudah diaudit dan sudah diberikan opini oleh auditor. Oke, berarti sama ya untuk perlakuannya ya. Ya, Nah, untuk auditor ini sendiri kan dia memiliki tanggung jawab dia itu. Peranannya itu terhadap publik dan terhadap keprofesionalan auditornya. Nah, sebagai auditor ini kan dia karena yang kita bahas tadi menjunjung tinggal integritas. Integritas itu ujungnya kepada trust ya. Kepercayaan publik itu terhadap auditor itu sendiri. Boleh dong Mbak jelaskan itu tentang untuk tanggung jawab auditor ini sendiri ke publik itu bagaimana dan kaitannya dengan profesionalisnya. nah jadi kayak gini. Auditor itu harus selalu berperilaku dengan cara yang profesional. Dia nggak boleh ceroboh. Artinya itu dia harus selalu menghormati aturan, menjaga etika kerja, dan berlaku sopan. Nah, dan dengan cara dia berperilaku profesional, itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dirinya sendiri. Di Oke. sini tuh auditor itu harus dituntut untuk bekerja baik dalam timnya sendiri, berkomunikasi dengan jelas, tidak terbawa emosi atas perbedaan pendapat, dan nantinya itu akhirnya akan memberikan output opini yang dapat, maksudnya itu kayak lebih dapat dipercaya lah gitu, karena dia sudah berlaku profesional dalam melaksanakan auditnya. Tuh. Kalau untuk tanggung jawab sebagai profesionalismenya ini, Mbak, apa sih tanggung jawab dasarnya itu? Contohnya semisalkan, nah, saya itu harus bertanggung jawab terhadap opini saya ini, kan gitu ya, Mbak, sebagai selaku auditornya. Nah, ada enggak untuk intervensi itu kan nggak boleh ya dalam untuk auditor ini, baik itu dalam hubungan antara klien dengan auditor itu sendiri. Selaku Mbak, Mbak Mbak ini udah berapa tahun berkecimpung dalam dunia auditor. Untuk membangun jiwa keprofesionalisme itu gimana, Mbak? Untuk memisahkan antara pekerjaan dengan pihak klien nih. Di luar ini mereka itu Mbaknya itu teman, tapi dalam dunia pekerja itu ya bekerja gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, cara kita itu harus bikin boundaries-nya, batasan kita dengan klien kita. Jadi kita itu harus berkomitmen dengan diri kita sendiri untuk menjaga kualitas diri kita sendiri. Misalnya nih, kalau kita mengaudit suatu perusahaan, ternyata orang-orang yang ada di perusahaan itu adalah teman kita. Nah, di situ kita bisa dong, maksudnya kayak boundaries lah, menjaga batasan kita terhadap dia, bagaimana perlakuan kita terhadap dia, dan kita harus berkomitmen agar opini yang kita berikan itu lebih objektif, seperti itu. Nah, di dalam etika itu kan dan auditor itu ada beberapa prinsip gitu kan, Mbak. Contohnya kayak kita tadi untuk menjaga kerahasiaan, profesionalisme. Nah, nah itu boleh nggak Mbak jelaskan tentang prinsip-prinsip itu sendiri? Kalau mengenai prinsip sahabatnya kerahasiaan tadi ya. Iya. Nah, kembali lagi saya ulang ya. Jadi ibarat kayak kita itu nggak boleh asal
ngasih tahu informasi tentang keadaan suatu perusahaan ketika eh, orang-orang itu sebenarnya nggak punya kepentingan atas perusahaan itu. Jadi kita harus tetap menjaga kerahasiaan dari perusahaan itu, kecuali kita diminta untuk membagikan informasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, Oke. seperti itu salah satu Nah, contohnya ya. untuk ketika mengaudit itu, setelah ini bercerita tentang pengalaman Mbaknya ya, pernah nggak Mbak mengalami ancaman-ancaman yang terjadi saat proses audit itu? Contoh nih, kayak memberikan opini, eh, tolong dong ini, kalau enggak begini, kayak gitu. Ada nggak ya, Mbak? Jadi sebenarnya kalau untuk ancaman itu secara langsung tidak ada ya. Cuman kan ada pesan-pesan tersirat biasanya ya. Mereka secara tidak langsung meminta kita keluar dari jalur etika audit itu sendiri. Nah, kalau cara mengatasinya sebenarnya kita lebih berkomitmen aja sih sama diri kita sendiri. Kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus independen, kita harus jujur dalam melakukan pekerjaan kita, dan jangan sampai mereka itu bisa mempengaruhi opini yang sebenarnya bukan keadaan sebenarnya dari perusahaan itu. Jadi Hmm. kita harus menjaga integritas diri kita sendiri sebenarnya. Nah, Tuh. ancaman yang paling untuk menggoyahkan prinsip-prinsip seorang auditor ini apa kira-kira gitu, Pak? Kayak contohnya itu kayak entertain atau ancaman bisa dibilang ancaman kepentingan pribadi kah atau kedekatan atau advokasi bahkan atau tentang keakraban gitu. Yang paling sering terjadi lah menurut Mbaknya gitu di lapangan. Nah, biasanya itu berkaitan dengan konflik kepentingan sih selama Contohnya ini. gimana tuh, Mbak? Jadi misalnya kita punya kedekatan dengan orang yang ada di perusahaan itu. Jadi dia meminta kita untuk tolonglah, ibaratnya kayak gitu ya bahasa itunya. Tolonglah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya karena ada suatu kepentingan, jadi dia secara tidak langsung memaksa lah, memaksa kita untuk melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi perusahaannya pada saat itu. Nah, karena itu bukan hal yang baik, jadi kita batasi diri kita untuk selalu berani menolak dan menjunjung tinggi integritas kita sendiri. Oke. Nah, untuk menghindari nih konflik kepentingan, ada nggak aturan dari perusahaan itu sendiri? Contohnya kayak yang rotasi auditor kah, ada beberapa tahun yang di ini adanya pembatasan layanan audit, ada nggak gitu, Pak, dari firma itu sendiri untuk aturan itu? Atau diatur tentang dari audit itu sendiri hukumnya? Oh ya, oke. Jadi sebenarnya konflik kepentingan itu bisa dihindari dan memang ada aturannya. Jadi untuk kantor akuntan publik itu maksimal boleh mengaudit satu perusahaan itu 5 tahun berturut-turut. Nah, jadi di luar dari 5 tahun berturut itu udah nggak boleh lagi. Karena kenapa? Semakin lama auditor itu mengaudit suatu perusahaan, pasti tingkat keakrabannya semakin tinggi dong. Mm-mm. Dan pasti opini yang diberikan juga bisa jadi diragukan. Oke. Nah, tapi kalau untuk auditornya sendiri maksimal boleh mengaudit satu perusahaan itu 3 tahun berturut-turut Hmm. gitu. Eh, itu yang sudah diatur di ikatan ini ya, angkutan Ya pabrik. itu, ya itu udah diatur, udah ada aturannya tersendiri. Oke. Nah, sekarang kan itu untuk lagi marak-maraknya ya, Mbak, tentang auditor itu yang bisa kita lihat di berita sekarang tentang perusahaan Cina ya, atau negara Cina yang memberi denda terhadap satu perusahaan ini yang salah memberikan opini. Nah, boleh dong Mbak, kira-kira Mbak tahu nggak tentang kasus itu? Oh iya, saya udah pernah denger tuh kemarin ada berita kan, salah Nah, satu big
Four ya, Iya, Big Four, firma akuntansi 3 huruf tuh. iya. Nah, jadi kalau saya tidak salah dan mohon koreksinya ya apabila salah. Jadi KAP itu mengaudit suatu perusahaan real estate yang ternyata perusahaan itu sudah melakukan penipuan dalam hal eh, pendapatan yang dilaporkan selama ini itu ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, itu Nah, jadi di situ eh, Cina apa sih namanya, memeriksa ulang keterlibatan antara KAP itu sebagai auditor pemeriksa perusahaan tersebut. Dan pada akhirnya si KAP itu didenda sebesar kalau saya nggak salah itu 956 miliar dan dibekukan ya kalau nggak salah selama 6 bulan. Nah sebenarnya dari situ kita bisa lihat sih gimana pentingnya etika audit itu. Di situ kan kita bisa lihat